5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Ini adalah kisah kakek Husin yang mempunyai penyakit asma adik-adik. Nah, salah satu obat penyakit asma itu biasanya dalam bentuk spray ya. Jadi disemprotkan ke dalam mulut kita saat merasakan sesak. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut tentang asma. Nah, di sini asma itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Jadi, karena alergi, akhirnya apa? Terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Nah, contohnya di sini. Ini adalah saluran pernapasan bronkus yang normal. Ya, orang yang tidak menderita asma. Jadi, melebar seperti ini. Tapi ketika orang itu terjadi penyumbatan ya, itu bronkusnya akan menyempit seperti ini sehingga apa, aliran udara yang masuk ke dalam tubuh itu tidak lancar adik-adik, seakan kita itu tidak bisa bernafas, jadinya sesak. Nah, seperti ini adalah bronkus ketika sakit asma. Pencetus alergi itu misalnya bisa udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, dan tekanan psikologis. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit asma. Berikutnya, di sini kita akan belajar gejala awal untuk penyakit asma. Biasanya yang pertama akan batuk terutama pada malam atau dini hari. Karena kan malam atau dini hari itu kan udaranya dingin adik-adik. Nah, itu gejala awal sakit asma. Yang kedua, napas berbunyi yang terdengar jika pasien itu mengembuskan nafasnya. Berikutnya, itu terjadi sesak napas ya. Lalu rasa berat di dada dan di sini dahak sulit keluar. Jadi dahak di tenggorokan kita itu sulit keluar. Nah, ini adalah gejala awal penderita penyakit asma. Adik-adik, dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma ini dapat mengalami gejala berat. Nah, gejala berat dalam keadaan gawat darurat itu bisa mengancam jiwa penderita penyakit asma itu. Lalu di sini apa gejala berat asmanya? Nah, gejala beratnya yaitu serangan batuk yang sangat hebat. Nah, di sini nanti batuknya tidak berhenti-berhenti ya adik-adik. Nah, sesak napas yang sangat berat. Sulit tidur. Nah, di sini posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Berikutnya, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulutnya. Berikutnya, napas tersengal-sengal dan gejala berat asma berikutnya adalah mulai kesadarannya menurun, bahkan bisa pingsan adik-adik ya. Nah, di sini gejala berat ini harus segera mendapatkan pertolongan. Jika tidak akan mengancam jiwa penderita penyakit asma tersebut.
Adik-adik, dari informasi tadi, apa penyebab penyakit asma? Nah, penyebab penyakit asma itu adalah adanya penyumbatan saluran yang disebabkan oleh alergi. Contoh alerginya adalah udara dingin, bulu, debu, rambut, kotoran, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Nah, yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma adalah terjadinya penyumbatan saluran pernapasan. Pertanyaan berikutnya adik-adik, apa gejala awal penyakit asma? Nah, gejala awal penyakit asma tadi ya, ada batuk ya, terutama pada malam atau dini hari, lalu sesak napas. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien itu menghembuskan nafasnya. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Ini gejala awalnya. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat adik-adik? Nah, kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat itu serangan batuknya hebat, sesak nafas yang pedat juga, napasnya tersengal-sengal, terjadi sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulutnya ya, sulit tidur, lalu kesadarannya menurun. Nah, ini adalah gejala berat untuk penyakit asma. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Nah, di sini pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan karena sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa penderita penyakit asma. Adik-adik, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nah, posisi tidur yang terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah posisi duduk. Jadi duduk bisa tidur adik-adik ya. Ini posisi yang terbaik untuk pasien yang kena penyakit asma gejala berat. Nah, adik-adik telah mengetahui nih salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Kalian bisa mencari informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Nah, di sini adik-adik, kalian carilah informasi mengenai penyebab, lalu gejalanya, dan pengobatannya. Kalian bisa mencarinya dengan berkelompok ya, bersama dengan teman-teman kalian. Nah, nanti kalian bisa presentasikan. Contohnya ini nih adik-adik ya, Kak Citra sudah membuat bagan tentang penyakit organ pernapasan manusia. Tadi misalnya tonsilitis, penyebabnya adalah bakteri atau virus. Gejalanya adalah sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Cara mengobatinya adalah dengan meminum obat antibiotik. Penyakit organ pernapasan manusia berikutnya adalah pneumonia ya. Penyebabnya itu adalah bakteri ya, bakteri pneumonia. Gejalanya itu sakit bernapas, batuk disertai rasa nyeri. Cara mengobatinya adalah dengan meminum obat antibiotik, analgesik, dan beristirahat. Lalu ada penyakit influenza. Penyebabnya adalah virus influenza. Gejalanya itu demam tinggi, batuk dengan dahak, lalu nyeri pada leher dan pada sinus. Cara mengobatinya dengan istirahat, serta banyak minum dan minum obat influenza. Lalu ada penyakit bronkitis. Nah, penyebabnya adalah infeksi virus. Gejalanya adalah batuk, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Cara mengobatinya meminum obat antibiotik. Kalian bisa menambahkan informasi yang lebih lengkap ya adik-adik ya dari data-data yang kalian cari atau informasi yang kalian cari dari buku maupun dari internet. Nah adik-adik, kakek Husin tadi mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani ini sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin ini dahulu adalah seorang
penari. Nah, adik-adik, banyak tarian ditarikan menggunakan properti atau alat-alat ya adik-adik ya. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng itu menggunakan topeng adik-adik. Nah, gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar ini sedang menarikan tari klono topeng. Ini ya, tari klono topeng. Ini penarinya, memakai topeng. Nah, adik-adik yang perlu kalian ketahui, properti tari itu untuk menunjang penampilan tarinya. Adakah tari lain yang menggunakan properti? Tentunya adik-adik ada ya adik-adik ya. Nah, perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Nah, di sini ada tari piring dan tari ranggu ayak ya adik-adik ya. Ini tari piring dan tari ranggu ayak juga menggunakan properti. Lalu adik-adik, setelah kalian amati gambar di atas, kalian bisa melihat dan menuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Contohnya di sini misalnya, tari piring, properti yang digunakan di sini adalah piring. Ya, lalu ada tari tadi ya, tari berikutnya ranggu ayak ya. Ini adalah rebana yang digunakan. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan properti tari? Nah, properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Ya, itu yang dimaksud dengan properti tari. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Nah, benda yang dapat digunakan menjadi properti tari itu misalnya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, tameng, lalu busur panah, itu juga termasuk dalam properti tari. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Nah, dasar suatu benda dipilih untuk digunakan berdasarkan properti tarinya itu karena tema tarinya sendiri. Kalau tari topeng ya otomatis bertemakan kan topeng, ya harus memakai topeng. Kalau tari piring, ya temanya menggunakan piring, ya propertinya harus menggunakan piring. Apa fungsi properti tari? Nah, fungsi properti tari ini untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan sehingga penonton itu bisa mengerti. Nah, adik-adik, lihatlah nih pertunjukan tari menggunakan properti. Kalian bisa menontonnya langsung dari rekaman dalam VCD atau melalui YouTube juga bisa. Nah, setelah menonton, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Misalnya nih adik-adik ya, Kak Citra menonton tarian ini nih ya, tarian yang ada di layar ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa nama tari yang kamu tonton? Nah, yang Kak Citra tonton ini namanya adalah tari Bambang Cakil ya, Bambangan Cakil ya. Lalu berikutnya, dari daerah mana tarian tersebut? Nah, adik-adik cari informasi. Dari mana sih asal dari daerah mana tarian tersebut? Nah, di sini tarian Bambangan Cakil ini berasal dari Jawa Tengah. Berikutnya, benda apa yang digunakan sebagai properti? Nah, di sini benda yang digunakan sebagai properti adalah ada keris ya, sebenarnya ada busur juga ya. Lalu ini juga sebenarnya ada topeng mulut adik-adik ya. Kalian bisa tambahkan ya, ada keris, ada panah, lalu ada topeng mulut, itu yang digunakan untuk tari Bambangan Cakil. Lalu ada juga sebenarnya selendang ya, atau sampur bahasa Jawanya. Nah, menurutmu sesuaikah properti yang digunakan? Nah, di sini menurut Kak Citra sesuai karena apa? Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Maka diperlukan senjata-senjata untuk properti. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian sesuaikan dengan tari yang kalian tonton melalui VCD atau melalui YouTube. Adik-adik, lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu. Carilah berbagai tari daerah yang menggunakan properti nih. Kalian bisa mencari di surat kabar, majalah, atau internet.
Setelah itu, fotokopilah atau cetak gambar yang kamu dapat dan kamu tempel di kertas HVS atau karton ya. Lalu kamu jilid menjadi satu atau menjadi sebuah clipping namanya. Nah, berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Nah, nanti kalian bisa presentasikan clipping dari kelompok kalian di pembelajaran 5. Contohnya kalian mencari gambar seperti ini. Ini adalah tari kipas Pakarena. Nah, asalnya dari Sulawesi Selatan, properti tarinya adalah kipas. Contoh berikutnya ada tari, nah ini ya adik-adik ya, ada tari baksa kembang, bakso kalau bahasa Jawa ya, bakso kembang. Asalnya dari Kalimantan Selatan. Properti tarinya adalah kembang bogam. Nah ini ya kembangnya ini atau bunganya ini. Berikutnya ada tari apa ya adik-adik ya? Nah di sini ya. Nah ini adalah tari Serampang 12. Nah tari Serampang 12 ini berasal dari Sumatera Utara. Properti tarinya adalah sapu tangan. Berikutnya ada tari topeng Malangan ya. Nah, di sini asalnya dari Jawa Timur, properti tarinya adalah topeng dan sampur atau selendang. Kalian bisa lengkapi lagi dengan mencari informasinya di majalah maupun di internet. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.